Kalau JDL sendiri tuh dalam tahun ini gitu atau baru dibentuk berapa bulan gitu? Ordernya apa? Jatuhnya kalau dihitung kalau dari mulai dari awal itu kita masih main desa. Terus di bulan Juni kalau Mei lah, bulan Mei kita bekerja sama apa? Oke, assalamualaikum. Balik lagi di Papa Cilai Merpati, masih dengan Papa Cilai nih. Kali ini saya berada di tim JDL atau tepatnya JDL tim yang berada di Kota Bogor. Di sebelah saya sudah ada. Perkenalkan bang. Ya Jess. Bang. Otot panggil Opa. Opa J. Opa J gitu. Opa. Opa sendiri sebagai apa? Boleh dijelasin? Iya. Gimana kalau dibilang ini paling owner aja yang dibilang. Oke, berarti teman-teman nih, Opa ini adalah owner dari tim JDL gitu. Joki juga bang. Joki juga. Joki juga. Plus joki juga teman-teman. Ngeri ya. Owner joki. Joki kenceleng. Kenceleng juga. Wah. Kenceleng kalau belum dari jauh tuh kayak agak bingung kadang-kadang. Oh gitu. Pak, saya mau nanya nih Pak. Tim JDL ini tuh kira-kira tuh udah berapa lama sih? Ini tim baru bang, tim kecil ya, tim baru. Kira-kira setahunan lah bang. Oke, dalam kurun waktu setahun ini ya? Setahun ya. Oke, baru setahun berarti masih terus merangkak ya, lah ya istilahnya. Terus berjuang. Berjuang lah ya, berjuang. Pengennya dari kecil tingkat. Ya siapa tahu bisa ikut partisipasi di Panjang Nasional. Oke, mantap. Memang semua cita-cita tim tuh memang seperti itu sebenarnya. Dari kecil terus merangkak sampai besar gitu ya. Intinya sih ya pengen ikut meramaikan dunia merpati, memajukan karena memang merpati di Indonesia ini luar biasa pesatnya. Hobi yang luar biasa buat saya. Hobi yang merakyat ya. Merakyat banget. Dari anak kecil. Iya, dari kecil SD. Dari anak kecil sampai orang dewasa, orang tua gitu. Sampai ngongkong, termasuk saya ngongkong. Enggak kelihatan ngongkong masih muda Opa ini. Pak mau nanya nih Pak. Opa sendiri kalau buat lapak, oh iya sebentar, saya tanya dulu. Ini Opa nih main merpati tuh merpati apa sih Pak? Merpati kolongan bebas. Kolongan bebas. Kalau boleh tahu lapaknya di mana? Saya sering main di lapak Bayunan. Oke, ke Bayunan berarti masuknya di masih Depok. Depok ya? Betul, Depok. Oke. Berarti ke Bayunan, teman-teman Depok. Mungkin teman-teman tim yang main di Kebayunan bisa lihat nih, kenal Opa kali ya, Opa. Oh, sama nggak terkenal? Nggak terkenal? Masa sih? Di dunia malam terkenal ya Pak? Ya. Dunia merpati belum ya? Belum terkenal ya? Dunia malam kenal LC. Waduh, kacau itu berat. Udah ngeri tuh teman-teman. Jadi belum terkenal, tapi kan kita nggak tahu ke depannya Pak ya? Amin. Ya kan? Siapa tahu aja nanti begitu ada event besar, Opa podium, gitu kan? Jadi lebih besar nanti JDL. Benar, mudah-mudahan. Pak, JDL sendiri tuh punya player apa ya, misalnya ada berapa sih setiap turun gitu. Saya belum nanya playernya itu siapa, namanya siapa gitu kan, tanya apa gitu. Kira-kira nih kalau Opa sendiri kalau misalkan giringan A lah paling giringan itu kalau biasa kalau nurunin player tuh berapa ekor? Jadi kalau kita kan latihan dulu nih Bang, pasti kita latihan dari Kamis sampai hari Sabtu lah. Kita lihat perkembangan yang siap yang mana. Kadang-kadang kalau memang lagi enjoy, kita ngambil enjoynya aja Bang. Nggak mikirin juara itu gimana, semuanya saya turunin. Yang penting makin semarak. Jiwa fighter, teman, jiwa fighter gitu. Menang kalah urusan belakangan. Menang tuh juara itu bonus. Juara tuh bonus gitu. Yang penting burung siap, merpati siap lah ya. Harus merpati siap lah ya. Merpati siap, lomba. Joki happy gitu. Karena hiburan sih Pak. Betul. Hiburan dari penatnya kehidupan sehari-hari Jakarta ya gitu ya. Apalagi di nggak Jakarta juga sih, Bogor lah ya. Semua gue seluruh dunia lah gitu ya. Dunia. Iya. Kadang jauh dari Bogor ke Depok bolak-balik. Oh itu. Opa sendiri domisili di mana? Saya tinggal di Margonda sebenarnya. Oh, Opa sendiri tinggal di Margonda, Depok berarti ya. Saya ngontrak. Kandang di Bogor. Kebayang kan? Lumayan nih. Kebayang. Ini daerah Ciluar ya, pasar Ciluar. Ciluar. Oke teman-teman, pasar Ciluar ini daerahnya. Pak, katanya ada lapak kolongan sendiri nih buat latihan di sini nih. Iya, ada. Kita
rencananya memang dua giringan ini kita mau bentuk dulu. Oh gitu. Udah dapat tenaga segala macam, baru kita main. Lomba lagi. Gitu. Jadi sebelum terjun ke kolongan, lapak kolongan di kandang, ngelop di kandang sendiri tuh ada lapak. Iya, paling kalau terakhir sih kita ngelop dekat-dekat. Dekat-dekat. Tapi rencana memang kita mau hidupkan lagi. Kita juga udah ada lotnya sampai di mana. Kita matengin dulu, udah siap baru kita. Oke, mantap. Jadi teman-teman tim JDL ada tempat sendiri buat ngelop, ikut terutama piyik sih ya, buat latihan bahan piyik, juga, bahan gitu. Pak, basic nih, pondasi tim JDL tuh. Sebenarnya itu pondasinya tuh dari terah apa sih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Macam-macam Bang, kita juga ada dari bus kita ada. Oke, bus. Dari Pekalongan juga ada. Pantura lah ya. Tegal ada dong pasti. Ada juga bahkan dari Sumatera kita ada. Dari Sumatera juga ada. Dari Palembang terutama tuh katanya Opa tuh. Berarti udah lengkap nih ya. Ini masih proses paling masih ya, masih proses ya. Masih prosesnya belum bisa tempur dekat-dekat inilah kan. Kita masih kecil lah, kita perlu belajar dari para senior. Ya walaupun saya juga tua kan, kan ilmunya beda. Iya. Kita masih perlu banyak belajar. Di dunia merpati khususnya di dunia merpati. Tapi kalau dunia ikan udah tahu lah orang. Insya Allah. Opa ini ternyata pemain lohan teman-teman gitu. Nanti adalah kita bikin vlog ya buat khusus lohannya gitu. Karena kali ini kita tim JDL khusus merpati. Opa. Ya. Pernah gak sih Opa selama dalam setahun ini gitu? Kan ini istilahnya bukannya newbie lah ya. Kalau newbie itu dibilangnya kan gak enak dengernya gitu ya. Baru mulai merintis ya. Baru merintis gitu. Selama dalam perjalanan satu tahun ini pernah gak sih ngalamin podium? Alhamdulillah pernah beberapa kali, walaupun nggak banyak, tapi itu udah cukup puas. Ya, mudah-mudahan bisa meningkat terus. Oke, teman. Kalau boleh tahu Pak, di Kebayunan tadi kan? Iya, alhamdulillah di Kebayunan. Di Kebayunan. Nah, jadi kalau boleh tahu tuh podium berapa tuh Pak? Kebetulan terakhir itu ketiga, kita baru dapat ketiga guys. Tapi tetap semangat. Ketiga itu podium susah loh sekarang. Sekali turun tuh ratusan ekor ya Pak? Iya. Kadang-kadang malah mau event mobilan, event besar tuh bisa ribuan ekor ya kan gitu. Podium 3 tuh udah bukan main Pak, sebenarnya Pak, gitu Pak. Kan tinggal podium 3 itu tinggal hokinya di ketiga aja gitu ya kan. Kalau hokinya ke satu dia bisa podium 1 dong, ya kan gitu. Harapannya kayak gitu. Iya kan gitu. Jadi ya podium 3 itu memang tinggal hokinya aja ke satu gitu. Berarti itu ada pemacu lah. Ada pemacu. Sebelumnya juga pernah di lapak agak pinggir, memang pernah juga di lapak Tugu dapat 3. Lapak Tugu. Dapat 3 waktu itu. Tim JDL. Ya. Itu masih Dermavel dulu. Oh, belum terbentuk JDL gitu. Berarti kalau JDL sendiri itu dalam setahun ini gitu atau baru dibentuk berapa bulan gitu? Sebenarnya jatuhnya kalau dihitung kalau mulai dari awal itu di bulan April kita masih main biasa. Terus di bulan Juni kalau nggak Mei lah, bulan Mei kita bentuk Dermavel. Tapi di pertengahan September saya udah fokus di JDL. Oke. Berarti setahun lah. Oke, berarti memang JDL ini baru berumur kurang lebih setahun lah gitu. Tapi kalau Opa sih mungkin main merpati udah sebelumnya udah lah ya kan. Udah main. Mungkin dari kecil juga zaman dulu udah ada kali merpati kan. Sering dibohongin. Iya, sering. Kalau nggak dibohongin nggak belajar teman-teman. Iya benar. Iya kan gitu. Pelajaran dari dibohongin itu. Dulu Pak pernah waktu masa-masa kuliah, nggak kuliah bisa sebulan. Main merpati. Racun, emang racun merpati itu racun. Apalagi kalau udah cuaca bagus Pak ya? Iya benar. Cuaca bagus tuh udah racun banget ya, nggak mau berhenti ya main merpati. Nggak mau berhenti, panas, hitam tuh makin ganteng pokoknya. Tapi jos merpati memang top lah kalau merpati Pak ya, nggak ada ngalahin hobi ya sebenarnya. Iya luar biasa. Iya luar biasa ya. Walaupun banyak hobi lain, cuma memang feel-nya ada di merpati. Oke, berarti kan Opa ini sebenarnya lebih famous sebenarnya di ikan ya. Tapi memang hobi merpati ini memang hobi yang nggak bisa ditinggalkan. Kan, Ikan tetap. Cuma memang kalau di ikan saya lebih fokus di organisasinya. Oke, kalau ikan di organisasi, tapi kalau di pakan lah ya. Opa ini punya produk sendiri nanti lah ya teman-teman kita bahas lah. Itu khusus buat ikannya nanti. Kalau merpati mungkin, tapi jangan ada rencana nih, planning nih JDL buat jamu. Ya ke arah situ ada, cuma sekarang ini lagi fokus latihan. Gimana caranya
maju lah. Oke, berarti mau khusus jadi sekarang Opane sekarang jadi teman-teman mau fighter dulu nih gitu ya kan. Sampai fighter sampai semana sih kan gitu ya kan. Karena kan ada di batin Pak ya. Karena sebenarnya kalau juara itu bonus lah ya. Juara itu bonus. Juara itu bonus gitu. Jadi ya kalau bisa dikejar kita kejar, kita usahakan. Iyalah kejar. Benar. Memang harus dikejar kalau memang apalagi udah hobi ya udah nanti kita lihat kandang-kandang player-playernya tim JDL nih, keren teman-teman nih, mantep nih. Pacakannya materinya lah playernya. Oke. Tinggal hokinya aja ini ya Pak. Kalau hoki sama pola latih, perawatan. Sama pola latih. Iya. Tapi kalau misalkan pola latih atau pola perawatan tuh sebenarnya Opa udah nerapin standar apa? Standar. Udah standar standarnya. Ya? Berarti nggak ngasal kan? Nggak ngasal. Apalagi burung-burung player kan memang harus benar-benar ada treatmentnya maksudnya tersendiri gitu. Iya benar. Dari melek mata tuh burung mesti diapain. Iya. Biasanya burung pasti kita buang dulu airnya, BAB dulu. Oh gitu kita ya. tempatin dulu khusus buat BAB. Baru kita lepas lagi. Oh gitu ya. Berarti memang sebenarnya kalau cuma piara biasa sih mudah ya Pak ya? Iya. Kasih makan mereka berkembang biak. Banyak kan sendiri kan gitu. Udah gak mikirin giringan. Iya. Cabut luar kapan aja. Iya kan merpati kan begitu Pak ya? Iya, di mana aja kita beli satu pasang nih Pak. Kayak waktu zaman saya kecil juga dulu gitu kan, beli satu pasang gitu. Mungkin Opa jangan ngalamin. Satu pasang, udah taruh di atas genteng lah ya kan. Pakai kupon-kupon zaman dulu kan masih kayu di pantek-pantek. Kandang peti ya, kayu peti ya. Iya betul. Pantek-pantek bolongin ya kan, dipakai gergaji tuh, kasih pintu, udah kasih makan tentunya berkembang biak banyak gitu. Bener. Masih main rumahan. Masih rumahan ya gitu. Karena memang zaman dulu masih belum ada sih belum ada kolongan, belum ada. Kalau tomprang mungkin udah ada. Tomprang udah ada lama kalau tomprang. Tomprang memang udah dari zaman dulu lah kan. Zaman baheula. Zaman baheula. Oke, berarti Opa nih JDL ini memang sebagai owner plus joki lah ya. Kenapa sih Pak? Joki. Kenapa ya? Apa emang hasratnya Opa tuh pengen geber gitu ya kan? Pengen fighter di lapangan? Memang udah pernah punya joki, tapi mikir lagi kalau cuma nonton doang nggak asik. Nggak keren ya? Iya, tetap harus turun geber, walaupun entah salah entah benar, yang penting nekat dulu, berani dulu. Karena memang pas kalau main merpati itu fighter tuh memang feel-nya itu di geber kan gitu ya kan, ngeliat burung tinggi gimana sih biar turun kan dapet gitu. Iya, mau kalah mau menang mau salah mau betul itu urusan belakangan. Iya, geber dulu teman-teman. Jadi buat temen-temen nih yang ragu-ragu gitu, agak minder lah, aku nggak bisa geber nih di lapak nih apa, hajar aja, yang penting lama-lama kita mesti bisa lah ya, mengerti lah ya, atau nggak belajar sama teman-teman joki yang lain yang udah lebih senior atau lebih dulu main kan gitu, bisa belajar gimana sih cara gitu ya, cara geber yang enak, lempar yang enak gitu kan, yang bagus gitu. Sama karakter burung jadi ketahuan ya Pak. Saya juga lebih sering lihat di YouTube cara geber. Jadi kalau saya lihat YouTube tuh bukan itu burungnya gimana ya, loss atau gimana, saya lihat cara gebernya Pak. Oh, cara gitu. gebernya. Gitu aja yang saya lihat. Cara lebih orang kan gitu. kebanyakan kalau ngeliat YouTube kan burung bagus nih siapa nih tim mana nih. Kan, kalau Opa sendiri lebih fokus ke geber. Cara geber. Sampai nanti ada joki lagi, nanti memang kebetulan JDL-nya ada 2 teman lagi yang ikut di JDL, bahkan udah juara juga. Nanti apa yang bakal minta bantu geber, karena nggak mungkin semuanya. Oh iya benar. Kita mau buat happy aja. Iya, yang penting senang ya kan, hati puas gitu kan, lepas dari semua pekerjaan keseharian gitu ya kan, dari konflik-konflik, pokoknya hobi lebih enak memang turun terjun langsung Pak ya gitu ya. Karena memang merpati tuh seninya di gebernya itu. Geber, gitu. Beda lah Pak. Coba aja jajal deh. Iya benar. Iya emang asik banget teman-teman. Pak mau nanya nih Pak. Tadi kan saya nanya terah nih, ada dari Pekalongan katanya, ada dari Brebes, ada dari Tegal, Palembang. Kalau boleh tahu Pak, bocoran apa aja sih ada yang ada di kandang Opa ini? Kandang tim JDL tepatnya gitu. Iya. Kalau saya sih ngikutin yang apa ya, yang telah umum dipakai dan apa bisa cari. Kebetulan memang ada temen juga yang punya, yang bisa dipercayalah nih terahnya terah apa gitu. Kayak ada darahan Kenwood juga ada. Darahan Kenwood, wah itu udah kayaknya harus deh. Harus, kayak wajib ya. Kayak wajib deh, Kenwood tiap di tim kandang pasti ada darah Kenwood gitu. Kayaknya keren nih. Mas Junet memang. Mas Junet legend, kalau buat saya legend, motivasi buat kita yang di pemula yang baru hobi, baru mau terjun, mau fighter gitu Pak. Kenwood. Terus ada apa lagi Pak? Ada ini, saya ada Queen juga ada. Darahan Queen ada. Queen udah jauh kali ya. Udah jauh, tapi masih ada inilah istilahnya lah ya. Darahan Queen. Ada Kiku juga ada. Kiku juga ada.
maupun cucu-cucunya kita ada. Oh ya, oke, darahan. Ya mungkin kalau misalkan ininya mah jauh lah ya, udah panjang ceritanya. Betul. Berarti ya lengkap juga Opa di sini, Pak. Iya. Ya dibilang lengkap banget sih belum lah karena ya. masih banyak kan dia ada darahan tim gede kayak Baron atau segala macam saya belum punya. Tapi ada gak sih Pak, mesti keinginan ya Opa nih antara pengen angan pasti ada dong pengen punya darahan ini nih gitu. Pasti ada ya. Setiap fighter pasti pengen juga. Iya gitu ya. Tapi memang ini Opa ada gak sih Pak, maksudnya yang dilihat atau dicontoh misalnya mau beli darahan ini karena apa sih gitu kan? Apa karena memang tenar aja namanya, apa karena memang kinerja itu merpatinya yang bagus gitu? Saya lebih ngeliat kinerja karena kan lebih sering burung podium, kita jadi tahu kinerja gitu. seperti apa. Oh berarti misalkan paling nggak gini ya, kalau misalkan kita megang burung terang meskipun nggak jadi seperti dia, paling nggak jauh ya. Paling nggak bisa buat pacak juga kan? Ya iya benar, bisa buat turunan, mungkin di turunan berikutnya mungkin bisa main gitu ya. Ada juga dari Brebes nih contohnya nih. Ini burung dari Brebes, dari apa? Gepeng Pesona. Teman-teman saya sama saya di Brebes. Ini burung turunan punya adik saya. Ini luar biasa CC-nya. Oh gitu. Ini player apa masuk Pak? Ini player. Memang karena baru kelar mabung ya. Jadi kita ulang lagi dari nol lagi. Oh oke. Belum pernah lomba ini. Boleh saya pegang Pak ya? Boleh silakan. Oh. Kecil ya Pak burungnya Pak ya? Burung kecil. Teman-teman nih, playernya Opa salah satu player ya? Iya paling kenceng dia kayaknya. Ini masuknya tritis selap kali ya? Apa hitam? Tritis batik selap. Tritis batik selap ya? Ketahuan sih kalau misalnya agak burung kenceng tuh memang sayapnya pada ini ya agak kripis ekor ya, karena turun dia nahan angin. Dia membel ya. Memang belum pernah dilombain. Kita nunggu stabilnya karena burung muda bang. Burung muda ya? Masih baru mau rampas 2. Mau rampas 2 ya bang? Memang baru lagi sedang-sedangnya nih, lagi kerja nih sebenarnya kalau. Tapi sayangnya bulunya lagi mau copot ya bro. Udah mulai istirahat nih gitu. Jadi nanti mungkin tunggu dia rapi semua kali baru. Sementara kita tarik dulu selama keteknya masih bagus, belum ada bulu jarumnya masih bisa ditarik ya Pak. Oke mantap nih warnanya temen nih. Salah satu playernya nih. Oke ada lagi apa player apa Pak? Ini ya dari Mas Gepeng juga. Ini nih. Ini saya pegang Pak ya? Iya. Abizar gitu. Ini Abizar, namanya Abizar. Udah pernah lomba juga bareng sama ini bawahnya. Oh gitu. Tapi ini feeling banget Opa sama ini. Iya sama 2 ini. Kalau buat kenceng ini stabil. Ya, stabil ngolong gitu. Lebih besar badannya dia. Lebih besar. Oh ini ada darahan queen. Ada darahan queen ini. Oh oke mantap nih ada darahan queen temen nih. Oh bulunya masih pada ini ya? Iya, masih baru mabung dia, baru mulai mabung. Oh baru mulai mabung berarti mukanya ganteng banget. Kepada iya. Oh berarti ini baru mau mulai, belum kelar ya, maksudnya belum mau kelar gitu ya, belum mulai. Berarti ntar ngabisin semua, bondolin juga kali ya Pak? Kalau bulu sayap udah rapi. Oh bulu sayap udah rapi. Tinggal ini manjangin kan nih. Oh iya. Ini kalau boleh tahu nih, ini rampas berapa nih Pak? Kayaknya kedua juga. Kedua nih? Kedua juga. Oh oke, dua nih. Warnanya kelabu atau coklat? Coklat ya, gambir selap ya? Iya. Ini namanya Abizar. Kalau yang tadi ini apa Pak? Malaikat subuh. Wih, malaikat subuh. Serem-serem teman-teman nih. Keren-keren. Tapi selap tuh dua-duanya. Iya, selap. Selap ya. Ada kecintaan warna atau gimana sih Pak? Saya mau free aja. Free bebas aja ya. Tadi saya bilang kinerja yang penting. Kerja ya. Mau warna apapun nggak ada masalah ya. Iya, nggak ada masalah kinerja. Tapi ada nggak warna idaman nih dari Opa sendiri nih burung nih merpati nih? Saya lebih cenderung ke coklat sih. Oh, gambir ya, coklat ya. Coklat. Terang warnanya. Benar. Oke, mantap. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau lomba gitu, kalau mau fight di lapangan biasanya kalau lomba itu ada ramuan khusus gak sih? Ya, saya paling pakai jamu. Jamu standar kali ya? Jamu standar dari teman. Nah, rekomendasiin pakai jamu ini nih, jajal. Ada gak keinginan mau ngeracik sendiri? Ada sih. Ada ya, karena kan gini loh, biasanya kita pakai jamu orang nih kayak kurang ini gitu ya. Apa kita coba racik sendiri gitu ya? Tapi ada keinginan. Ada. Paling kayak tiap hari kita nyepet juga kan. Oh nyepet. Situ kita mulai pakai jamu sendiri. Oh pakai jamu sendiri gitu. Tapi untuk perawatan kayak minyak ikan, kayak
apa kacang tanah gitu Iya. ya. Itu dia rutin ya. Apalagi kalau lagi ngerem ya Pak ya. Kalau lagi ngerem ya, betul. Habis ngerem juga kita kasih vitamin. Biar dia recovery lagi. Oh iya, karena memang kan capek banget kalau. Jadi sebenarnya nggak capek sih. Jadi badannya berat lah. Iya. Kalau habis ngerem gitu ya. Pak, mau nanya nih Pak. Kan Opa kan fighter juga sekaligus macek juga gitu. Kira-kira dari pacekan Opa nih, ternakan Opa tuh udah ada yang bisa main di lapangan belum? Di lapak? Oh iya, kita ada beberapa memang kita coba ya sing berhadiah kan. Oh iya benar. Jadi memang baru sampai titik 3 Bang. Oh gitu, baru tahap pelatih berarti tahap ya? pelatih. Karena memang masih baru juga sih Opa. Karena memang kalau untuk sampai jadi player tuh butuh waktu yang lumayan lama. Itu jauh kendala kan proses alam ya? Iya, betul. Kadang hilang, kadang mati. Lagi anak sering rampas. Iya, waduh benar memang agak berat sih gitu. Berarti paling enggak udah ada ternakan pribadi sendiri gitu lah ya. Dari ternakan tim tuh udah ada yang bisa dibuat main gitu meskipun masih tahap latih, belum lomba kan gitu kan. Kebanyakan sih saya oper ke teman-teman. Oh gitu, oper ke teman-teman Yang biar Palembang juga. Oh gitu. Jadi maksudnya oper ke teman-teman maksudnya gini bukan Pak? Maksudnya biar mereka tahu bisa koreksi gitu. Ya, betul. Gitu benar. Kurangnya di mana? Oh, gitu. Ini enak apa enggak? Karena kalau misalkan kita ternak sendiri, kita latih sendiri, kalau kita enggak juga lah kan. Kalau menurut saya nggak objektif. Iya, betul. Karena kan pandangan orang kan beda-beda. Kalau ya mungkin kalau saya sendiri ternak, oh bagus nih, udah bagus keren banget gitu. Oh, bagus aja ya. Iya gitu. karena kan punya sendiri, ternak sendiri kan. Gitu. Kalau ada yang mau beli. Iya, orang beli bagus. Caranya gimana tuh belum bisa bagus. Iya gitu makanya. Oh berarti memang strategi Opa gitu ya. Jadi biar istilahnya biar ada komentar dari teman-teman yang latih ya. Oh, gitu. burung begini nih. Ya kita jadi tahu begini. Oh, berarti kurang lanjut. Gitu. Kita ganti lagi. Oh gitu. Berarti memang tapi saya fokusnya masih di lomba sih Bang. Lomba ya? Nah, itu cuma iseng aja pengen tahu. Oh gitu ya. Berarti memang kalau buat ternak sendiri belum difokuskan gitu ya. Paling pada saat mabung iseng jajal lah. Gitu mulai. Nah, begitu jadi dianakin sekalian ada tes kalian gitu. Iya, syukur-syukur hasilnya. Tapi nggak asal-asalan dong. Nggak asal-asalan. Nggak asal-asalan, tetap yang mestinya betinanya juga yang oke lah ya, jantannya ada terahnya pasti. Ada terahnya gitu ya. Karena meskipun sedikit banyak terah mempengaruhi sih ya. Iya tetap. Kalau buat saya ya. Buat Opa juga ya. Buat saya sih sebenarnya juga gitu. Mungkin masyarakat umum ya ada pecinta terah, mungkin ada yang gue pengen bikin burung dari beli burung pasar, gue pengen bikin sendiri gitu. Kan ada juga kan gitu. Betul. Jadi ya ini versinya Opa lah ya gitu. Tapi bukan berarti burung pasar nggak bagus. Tergantung gimana kita milih. Nah betul. Bagaimana kita milih, bagaimana kita rawat, bagaimana kita ngelatih gitu ya. Burung terah pun kalau kita ngelatih asal-asalan, ngelatih seminggu sekali, ngerawat asal-asalan kan gitu ya. Sama aja bohong kan gitu lah. Jadi memang tetap di pelatihan, rawatan segala macam harus benar-benar di ini ya. Betul. Di apa sih? Diperhatikan gitu. Banget. Oke. Bisa ngasal nggak di burung. Iya. Kita nggak bisa rutin melatih tiba-tiba segiringan gak kuat, beda lah gitu. Beda ya. Karena kalau kebanyakan dia malah badan berubah. Iya, badan berubah ya. Oke. Berarti tenaga sih ya Mas. Oh, tenaga pasti berubah ya. Tadinya dia kerja terus udah enak, udah stabil, tiba-tiba pasti kayak ini dong, kayak pas lagi ngerampas gitu kali ya, lagi mabung ya. Benar. Oh, berarti ntar prosesnya dari nol lagi kali. Kita nyari tenaga karena kita harus burung tiap hari. Kalau saya tiap hari saya harus ngecok. Itu sekuatnya itu burung berapa kali lepasan di start atau di lock. Itu bisa sampai 15 kali. Di push ya? Di push terus, kita sampai sejauh mana dia ngelolong berapa kali. Nah, terus kekuatan sampai di mana. Kalau udah ngebuang udah betis. Udah capek berarti capek. Oke, berarti memang harus ada militernya juga teman-teman. Iya, betul. Nggak cuma lepas doang, harus ada benar-benar fisiknya ya, Pak. Fisiknya kita genjot. Oke. Berarti kalau misalkan burung kelar rem, cabut telur, itu fisik di kandang dulu kali ya, dikit-dikit ya. Kalau udah mulai besoknya baru bisa langsung ke lapangan gitu kali. Iya, biasa kayak gitu. Kamis saya keluar. Kamis keluar, oke. Udah kayak orang hebat aja ya. Tapi memang enggak, kayak memang harus seperti itu iya, kan? Iya betul, memang seperti itu. Iya kan gitu. Bukan kita kan nggak bicarain tim JDL masih kecil kan gitu. Kan bakalan besar nantinya kalau memang ini kan gitu. Berarti kan memang kita itu pun belajar dari tim-tim besar kan, mereka treatmentnya gimana gitu. Karena yang baik harus memang diikutin ya Pak. Kalau saya ikut ngerawat, jadi biar ada chemistry-nya sama aku. Oh ya oke. Opa ngerawat sendiri, owner, joki sendiri, hobi susah teman gitu ya kan, nggak bisa di nomor 2 kan, nomor 1 hobi gitu, ya kan. Tapi tetap yang nomor 1-nya lagi ya kehidupan.
sama sekali. Iya, sama sekali. Oh Pak, oke Pak. Kan nanya nih Pak, gimana Pak, mesti pesen-pesen nih buat temen-temen yang baru-baru cinta Merpati nih mau main kolongan gitu dari Opa kan udah dalam setahun ini udah ngerasain nih gitu. Apa mau kasih semangat lah buat temen-temen yang baru-baru mau mulai gitu. Oh iya. Boleh. Ya, buat teman-teman yang baru mulai menjajaki dunia merpati atau mulai hobi merpati, jangan takut ya untuk buat lomba, misalkan memang mau lomba. Yang penting perhatikan pertama kesiapan burung, baik itu perawatan, pola latih, itu penting. Jangan main asal lomba, nanti kondangan mulu kan pegel. Kondangan mulu ya. Karena memang besar biayanya, merpati nggak sedikit besar. Oke. Udah gitu musuhnya juga banyak teman-teman. Kalau sekali event nih itu ya tabanas lah atau motoran atau mobilan tuh tetap ada ratusan ekor, bisa ribuan ekor ya Pak ya. Kalau belum berhasil ya jangan patah semangat, terus aja. Tapi kita terus aja perlu untuk koreksi. Belajar dari yang senior gitu yang. Oh iya, jangan ragu buat nanya, jangan malu. Saya sering nanya ke senior. Cuek aja udah. Alhamdulillah mereka pada baik. Respon ya. Pada ngerespon, ngasih tahu. Karena memang juga ya memang pada dasarnya kalau emang kita nggak, istilahnya kan ya malu bertanya saat di jalan dong. Betul. Itu hobi kan silaturahmi. Iya, baik teman. Iya, gitu. Oke Pak. Terima kasih nih buat ngobrol-ngobrolnya nih Pak, buat gue tim JL. Semoga tim JL semakin maju, sukses dan bertahan lah Pak di dunia merpati ini gitu ya. Oke teman-teman, nah sekian dulu video kali ini bersama tim JDL. Oke, balik lagi nanti di channel Papa Cila dengan vlog-vlog merpati yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share teman-teman gitu. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya Pak. Siap. Oke. Salam pencinta merpati.